sampai di Pelawangan, ternyata porternya itu udah sampai duluan dan udah bangun tenda kita. Nah, di situ kita langsung istirahat ya teman-teman ya. Terus kita juga nunggu untuk makanan yang disiapin untuk kita. Cuman sayangnya karena mungkin porternya kurang banyak kali ya teman-teman, jadi kurang memadai nih. Jadi kita makannya agak telat. Nah, karena kita harus summit jam 2 subuh nanti malam, jadinya kita tidur lebih cepat nih teman-teman buat saving energi kita mau summit ke Gunung Rinjaninya. Untuk perjalanan summit ternyata pas malam sekitar jam 12 malam itu bintangnya banyak banget teman-teman, cerah banget langitnya. Tapi ternyata pas jam 2 subuh itu kabutnya turun dan lumayan tebel, jadi kita nggak bisa rencana mau summit jam 2 nggak jadi, diundur jadi sekitar jam 3 setengah 4 gitu. Oh ya teman-teman, dari Pelawangan sampai ke puncak itu makan waktu sekitar 6 jam juga, 6 jam perjalanan. Nah, kita harus melewati Pelawangan 2, 3, 4, 5. Nah, terus kita juga harus naik sampai ke letter E. Kemudian dari letter E itu masih sekitar 1 jam, 1 atau 2 jam lagi menuju ke puncak. Nah, teman-teman, sedihnya itu Rinjani itu emang nggak bisa diprediksi ya teman-teman. Kita nggak akan pernah tahu gimana situasi dan kondisi cuaca yang ada pas di puncak Rinjaninya. Karena di bawah itu cuaca bisa cerah, tapi pas menuju puncak itu kita nggak bisa diprediksi sama sekali teman-teman. Mau dalam bulan-bulan yang musim panas, musim hujan, itu kita nggak bisa mastiin kalau Rinjaninya itu memang benar-benar cerah dan kebuka semua awan-awan yang kabut-kabut yang menutupinya itu. Dan sedihnya teman-teman, aku nggak bisa dapetin puncak yang sedang terang benderang. Batal summit. Nggak apa-apa sih. Udah sempat berusaha, udah sempat yang sampai nunggu matahari itu keluar. Siapa tahu ketika matahari keluar itu awannya bisa, kabutnya bisa kebuka. Tapi ternyata kita udah nunggu dari jam 4 pagi sampai jam 8 siang itu tetap awannya itu nggak kebuka. Ya namanya kita udah sayang ya teman-teman, kan kapan lagi gitu bisa ke Rinjani, kan dia bukan gunung yang ada di Pulau Jawa yang bisa kita datengin setiap saat gitu. Dan kita juga nggak bisa prediksi kapan dia cerahnya atau berkabutnya gitu. Jadinya ya udah mau nggak mau kita tetap mutusin untuk tetap nanjak pengen mencapai puncak walaupun keadaannya itu nggak memungkinkan. Jadi benar-benar semuanya itu ketutup kabut ya teman-teman, ketutup awan gitu, kita nggak bisa lihat apa-apa. Dan itu dingin banget teman-teman. Aku tuh hampir hipo sih sebenarnya, cuman ya karena dikuat-kuatin. Tapi ya udahlah, aku nggak sempat ngambil gambar banyak di sini karena ini tuh kabutnya itu kayak gerimis gitu. Jadi gerimisnya tuh lumayan kencang, anginnya lumayan kencang. Jadi aku udah fokus sama kondisi diri aku aja gitu. Aku nggak bisa ngambil video banyak gitu. Aku agak-agak ngeri juga sih saat itu. Tapi ya teman-teman, dibalik keberdukaan nggak mencapai puncak, tapi emang ya namanya naik gunung itu pasti kita bakalan ketemu sama orang-orang yang senasib. Jadi kita banyak banget ketemu sama teman-teman yang emang baik banget, mau nolongin, mau ngerasain ada di posisi kita, mau bantu gitu, yang bener-bener sama makanan tuh bener-bener ayo gue ada nih makanannya, mau gue ada minum, gue ada susu panas nih, gue ada kopi nih, gue ada teh panas gitu, yang bener-bener wow. Itu yang bikin kita takjub ya, maksudnya itu momen yang nggak bisa kita lupain ketika kita naik gunung. Bukan cuma soal gunungnya, tapi juga temen-temennya. Teman-teman sempat maksa untuk tetap naik sampai ke letter E. Cuman tetap ternyata semua orang tuh udah mulai turun. Mereka udah bilang nggak bisa, kita nggak akan bisa sampai muncak ke atas karena kondisi cuacanya tuh makin lama makin buruk. Kita pikir semakin siang akan semakin terang, tapi ternyata makin lama itu makin kayak badai topi gitu loh teman-teman di puncaknya, jadi makin gelap. Nah, sampai rangernya pun nyuruh kita untuk turun. Ketika ranger udah ngomong udah turun, nggak bisa dilanjut, ya udah akhirnya kita mutusin untuk turun. Tapi sebelum ranger yang ngomong, kita tetap mau naik ke atas karena ya udahlah, mau nggak dapet pun
video atau foto Rinjaninya yang seindah itu, tetap gue udah nyampe puncak gitu. Tetap gue udah di puncak nih, walaupun lo nggak bisa lihat gue nih di puncak. Yang lain tuh udah ketutup semua sama kabut, tapi ya udah. Oh iya teman-teman, aku juga lupa bilang kalau ternyata beberapa bulan sebelum pendakian aku ini, plakat yang ada tulisan Rinjaninya itu ternyata udah hilang teman-teman. Jadi di atas puncak pun kita nggak bisa foto pakai plakat itu. Kebanyakan orang-orang itu bawa plakat sendiri. Nah, dengar-dengar sekarang sih di bulan Mei ini itu plakatnya sudah dibuat kembali dan sudah diletakkan kembali teman-teman di puncak Rinjaninya. Jadi kemarin sedih juga sih kalaupun kita tetap maksain untuk muncak ke atas, walaupun kita foto dengan keadaan Rinjani yang ketutup kabut kayak gitu, seenggaknya kita bisa foto pakai plakatnya kan untuk bukti kalau kita tuh udah naik ke Rinjani nih. Tapi ternyata plakatnya pun juga nggak ada, kondisinya juga buruk. Jadi ya udahlah, kita nggak bisa maksain karena teman-teman, puncak itu hanyalah bonus, tujuannya adalah pulang dengan selamat. Di sini ya. Udah satu lagi kan. Kabut kabut, kabut kabut, kabut kabut, kabut kabut. Lebok, lebok. Jadi tetap prioritasin kondisi kamu ya teman-teman, kondisi kalian. Jangan maksain sesuatu kalau kalian itu sekiranya nggak mampu. Ya udah, mending mungkin di lain waktu kita bisa ulang lagi, ataupun kalau enggak ya tetap ini semua masih tetap bisa kita ceritain ke semua teman-teman. Kayak aku nih ceritain ke teman-teman, atau ke anak cucu kita nanti kita bisa cerita bahwa kita pernah punya pengalaman naik ke Gunung Rinjani. Puncak Rinjani. Kira dia. Puncak Rinjani. Oh ya teman-teman, nah setelah kita nggak berhasil muncak, akhirnya kita mutusin untuk turun nih teman-teman. Nah turunnya itu ternyata lebih cepet daripada naiknya, karena tahu sendiri kan kondisinya Rinjani itu kan berpasir. Jadi begitu kita nanjak, naik 1 langkah, turunnya 2 langkah. Nah kalau dengan pulangnya itu berkebalikannya teman-teman, kita pulangnya itu lancar banget. Jadi tinggal turun aja kayak naik ice skating gitu, cepet. Kira-kira sekitar 2 jam nyampe sampai ke Pelawangan. Begitu sampai di Pelawangan, kita siap-siap untuk ngecamp di Danau Segara Anak. Kita bakalan turun ke bawah. Nah, kita makan siang dulu, terus kita rapi-rapihin barang-barang kita packing lagi, terus kita juga bongkar tenda. Nah, habis itu kita mulai prepare untuk perjalanan menuju ke Danau Segara Anak. Oh ya teman-teman, untuk spot yang ada di Pelawangan itu lebih enak, kalau menurut aku ya, itu kita lebih enak ke daerah Pelawangan 4. Di situ tempatnya lebih kecil, jadi lebih sedikit gitu teman-teman, tenda-tenda yang bakalan dibuka di situ. Dan untuk Pelawangan 4 pun kayaknya jaraknya untuk naik ke atas itu lebih singkat lagi ya teman-teman, karena kalau kita dari Pelawangan 1 kita harus ke Pelawangan 2 dulu, Pelawangan 3, Pelawangan 4. Nah jadi kalau di Pelawangan yang paling ujung itu nggak terlalu padat teman-teman, karena kalau di Pelawangan 1, 2, dan 3 itu padat banget, sampai-sampai tuh tenda tuh berdempetan gitu loh teman-teman. Agak untuk jalan pun juga agak susah. Dan mungkin juga karena memang pas kemarin aku tuh lagi libur lebaran dan emang banyak banget yang mendaki ke sana, terus mungkin sekitar 500 kali ya, entahlah ada berapa pendaki yang ke sana. Oh ya teman-teman, setelah selesai packing dan makan siang, aku dan teman-teman aku mutusin untuk jalan duluan menuju ke Danau Segara Anaknya. Perjalanan dari Pelawangan menuju ke Danau Segara Anak itu memakan waktu sekitar 6 jam perjalanan. Nah, di sini jalur trekkingnya itu berbatu ya teman-teman. Ini agak gimana ya? Memang turun, cuman ini agak lebih mengerikan lagi daripada kita nanjak gitu. Daripada kita nanjak ke Gunung Rinjani yang ke puncaknya.
Nah, untuk pemandangannya sendiri ketika dari perjalanan menuju Danau Segara Anak itu cantik banget. Memang agak ketutup kabut sih teman-teman. Tapi ketika kabutnya itu perlahan kebuka, wow, view-nya itu amazing. Cantik banget. Nah, begitu sampai di Danau Segara Anak, kita langsung prepare buka tenda nih teman-teman. Kita nyari spot dulu di mana ya kira-kira spotnya yang asik buat kita. Pengennya sih ketika buka tenda itu view-nya langsung ke danaunya. Wow. Nah, ketika kita udah nemuin spot yang enak buat kita, akhirnya kita buka tenda di situ dan kita mulai nih persiapan untuk masak-masak, terus mancing-mancing, segala macam. Kita nikmatin keseruan kita selama ada di Danau Segara Anak. Oh ya teman-teman, serunya pas aku lagi udah sampai di Danau Segara Anak itu, aku ketemu sama teman-teman dari warga lokal Lombok nih teman-teman. Wow, mereka seru-seru banget dan mereka welcome banget dan baik banget. Kita tuh dikasih cobain untuk makan makanan yang mereka masak sendiri dengan resep dari khas Lombok ya teman-teman. Mereka bikin sambal, itu sambalnya enak banget. Mereka habis mancing, terus mereka dapat ikannya dan mereka bikin sambal untuk dicocok pakai ikannya dan itu enak banget teman-teman. Terus abis itu besok paginya kita akan mulai perjalanan menuju lintas Torean. Nah teman-teman, jadi di perjalanan open trip ini seharusnya itu kita di masa pendakiannya itu adalah 4 hari 3 malam. Karena kita pengen pulangnya lebih cepat, jadinya dipersingkat waktunya itu jadi 3 hari 2 malam. Jadi malam pertama yang di Pelawangan sama malam kedua di Danau Segara Anak. Abis itu seharusnya ya teman-teman kita itu bakalan ngecamp lagi di Torean nanti, karena perjalanan ke Torean itu cukup jauh dan melelahkan. Jadi bayangin ya teman-teman, aku jalan dari Danau Segara Anak sampai ke lintas Torean, sampai keluar dari Torean itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Wow, itu bayangin berapa jarak jauh yang harus ditempuh. Dan itu bukan jalan landai yang kayak jalan tol ya teman-teman. Bayangin kita harus naik ke atas bukit, terus turun juga, ngelintasin lembah, masuk ke dalam hutan. Dan wow, view-nya amazing, cantik banget. Kamu bakalan ngerasain kayak seolah-olah kamu tuh bukan ada di Indonesia, itu kayak di Swiss teman-teman. Itu keren banget pemandangannya, view-nya the best. Kalian pasti udah sering banget kan lihat video-video yang berseliweran tentang Torean, dan itu kamu harus lihat dengan mata kepala sendiri, karena hal-hal indah yang seperti itu nggak bisa direkam oleh kamera ya teman-teman. Sebatas kamera aja itu nggak cukup, kalian harus lihat real pakai mata kepala kalian sendiri buat lihat, wah betapa indahnya Torean, betapa indahnya Gunung Rinjani, Danau Segara, Sembalun, whatever, semuanya Lombok itu indah, Indonesia itu keren.
Makanya teman-teman, untuk perjalanan lintas Torean itu kalian bakalan menikmati semua hamparan lembah yang banyak air terjunnya. Cuman ada salah satu air terjun yang ikonik banget ya teman-teman. Itu air terjunnya aku nggak tahu tingginya berapa, tapi itu tinggi banget dan itu turun ke bawah gitu kan, jadi nggak bisa mastiin itu tingginya berapa, tapi tinggi banget sih teman-teman, dan itu cantik banget. Kalian pasti nggak akan bisa ngelewatin momen untuk foto di situ karena semuanya pasti bakalan foto di situ. Kalian pasti udah pada lihat kan, itu berseliweran air terjun itu di FYP atau di Instagram kalian, di Reels dan di YouTube kalian tuh pasti banyak banget yang ngepost air terjun itu keren banget. Nah, pas di spot air terjun itu aku ketemu sama warga lokal nih teman-teman. Mungkin warga suku asli Lombok kali ya, aku nggak ngerti juga sih. Jadi pas aku lihat kemarin dari busana yang mereka pakein aja, itu benar-benar busana adat. Mereka sempat naruh dupa dan sajen di depan view yang langsung berhadapan ke air terjunnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, di video ini aku sempat ngerekam kepala adatnya nih, ketua adatnya nih teman-teman. Dia bawa tongkat gitu dan itu keren banget sih. Rinjani! Nah teman-teman, dari air terjun ini sampai ke gerbang Toreannya itu butuh waktu beberapa jam teman-teman. Nah itu kita sampainya tuh sampai jam 10 malam. Nah itu suasananya gelap di dalam hutan, jam 8 sampai jam 10 malam itu benar-benar gak kelihatan apa-apa teman-teman. Jadi aku gak bisa bikin videonya. Nah akhirnya kita sampai, aku naik ojek, akhirnya bisa keluar, bisa sampai di base camp Torean, bisa di luar gerbangnya itu. Nah dari situ kita nungguin teman-teman yang masih di belakang. Nah dari Torean menuju ke tempat bis itu, bisnya udah nungguin kita naik pick up. Nah di situ kita bakalan perjalanan lagi menuju ke Lembar nih teman-teman. Kita langsung cus lagi nih, kita nggak ada waktu istirahat, kita langsung perjalanan lagi menuju Pelabuhan Lembar. Nah, dari Pelabuhan Lembar itu kita dapat penyeberangan yang langsung menuju ke Pelabuhan Ketapang, makanya kita lewat jalur Bali nih teman-teman. Jadi kita ke Pelabuhan Tanjung Benoa yang ada di Bali, terus kita lewat jalur darat ke Pelabuhan Gilimanuk. Nah, sampai di Bali kita sempat ngeres untuk belanja oleh-oleh juga untuk makan siang. Jadi kita sempat nikmatin suasana Bali juga sih teman-teman. Wah seru banget ya. Nah dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang itu cuma sebentar ya, sekitar mungkin sekitar 30 menit itu sampai. Dan setelah sampai di Pelabuhan Ketapang, kita persiapan untuk perjalanan dari Banyuwangi ke Jakarta lagi. Nah ternyata perjalanan pulangnya alhamdulillah lancar ya teman-teman. Jadi nggak makan waktu sampai kayak waktu berangkat itu 24 jam. Kita di pelabuhan dari Pelabuhan Ketapang sampai ke Jakarta itu mungkin agak lumayan cepat teman-teman. Jadi kita berangkat pagi sekitar jam 6 pagi dari Pelabuhan Ketapang sampai ke Jakarta, sampai ke Bekasinya itu kira-kira jam 4 sore. Nah lumayan kan, itu agak lebih cepat. Oh ya teman-teman, aku hampir lupa, ada pembagian door prize juga loh dari CFD Traveler-nya. Wah baik banget ya, pokoknya seru banget perjalanan kali ini. Kalau sekiranya ada yang perlu ditanyain, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Tanyain aja ke aku apa aja yang mau kalian tahu. Thanks for watching, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!